Hai semuanya, kali ini aku mau ceritain ke kalian tentang sebuah peristiwa pembunuhan yang terjadi di Indonesia yang menewaskan 42 orang wanita. Ahmad Suraji atau populer dipanggil Dukun AS juga dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Dukun AS mempunyai 3 istri dan 9 anak. Suraji hanyalah seorang pria tamatan SD, penampilannya biasa saja, sama sekali tidak ada pancaran karisma layaknya tokoh ataupun dukun terkenal. Terlahir pada 10 Januari 1949, Ahmad Suraji merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, pasangan Jogan dan Sartik. Dia terlahir dengan nama Sagimin. Sang bapak meninggal saat dia baru berumur 7 bulan. Di lingkungan tempatnya bermukim, Suraji lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Pasalnya saat kecil Suraji pernah terjebur sumur. Sejak itu dia dipanggil Nasib karena berhasil selamat dari musibah itu. Sementara nama Kelewang didapat karena dia sering mencuri lembu dan kemana-mana membawa kelewang. Sekedar informasi ya, kelewang itu seperti senjata sejenis golok. Sejak umur 12 tahun, Suraji keranjingan mempelajari ilmu perdukunan. Dia belajar dari buku-buku peninggalan mendiang bapaknya yang berprofesi sebagai dukun. Saat berumur 27 tahun, Nasib menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Usai menikah, Nasib berganti nama menjadi Ahmad Suraji. Harapannya nama baru itu bisa membawa berkah dan kehidupan yang lebih baik. Di sini sebenarnya tidak ada yang luar biasa dalam kisah hidupnya Suraji. Hingga pada suatu hari, Sartik ibu Suraji dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Alasannya dia ingin anak wanita, sementara Tumini hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki. Sartik sebenarnya setuju, tapi terkejutnya Sartik ketika ia mengetahui bahwa wanita yang hendak dinikahi anaknya adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandung Tumini. Hebohnya, Suraji tidak hanya menikahi 1 adik Tumini, namun 2 adiknya, yakni Tuminah dan Ngatiyah. Semua orang tahu bahwa itu perbuatan tidak benar. Toh Suraji tidak peduli. Dia bahkan mengajak 3 wanita bersaudara itu tinggal satu atap. Karena ibunya terus-menerus menentang, akhirnya Suraji pun mengusir ibu kandungnya dari rumah. Kejadian ini terjadi pada tahun 1997 di Desa Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Awalnya Ahmad Suraji bermimpi didatangi mendiang ayahnya. Dia mendapat bisikan gaib akan diwarisi sebuah ilmu yang maha sakti. Katanya ilmu ini tak terkalahkan, sebuah kesaktian yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan sekaligus menolong dan mengobati orang. Hanya syaratnya tidak main-main. Supaya bisa menguasai ilmu ini secara sempurna, Suraji mesti menumbalkan 72 nyawa wanita. Salah satunya harus mengisap air liur mereka. Suraji bimbang, namun hasrat memiliki ilmu yang mandraguna begitu menggelora. Apalagi ilmu ini juga bisa dipakai untuk menolong orang. Dalam batinnya akhirnya muncul kesimpulan, tak ada salahnya mengorbankan sejumlah nyawa untuk kebaikan yang lebih besar. Perilaku di luar kebiasaan umum inilah yang membuat Suraji terlihat sebagai bukan pria biasa, meskipun penampilannya biasa-biasa saja. Entah akhirnya benar-benar sakti atau tidak, oleh masyarakat Suraji dianggap sebagai orang pintar atau dukun. Panggilan datuk pun disematkan kepadanya. Tidak sedikit orang yang mendatangi rumah Suraji untuk meminta pertolongan, baik berobat karena sakit, pasang susuk agar terlihat cantik, memikat suami agar tidak tergoda wanita lain, dan hal tahayul lainnya. Hingga pada suatu saat ada kejadian, sebut saja namanya Yani. Dia merupakan salah satu korban Suraji yang berhasil melarikan diri. Pada suatu hari Yani bertemu temannya yang terlihat cantik dan segar.
Sang teman bercerita, dia merasa lebih percaya diri setelah mendapatkan bantuan seorang dukun sakti bernama Ahmad Suraji atau Dukun AS. Yani pun tergoda hingga pada suatu siang dia mendatangi kediaman Suraji. Awalnya biasa saja, layaknya berkonsultasi dengan kebanyakan dukun. Yani dibacai mantra dan disuruh meminum air putih yang sudah diludahi oleh Suraji. Karena tak curiga, Yani mengiyakan ajakan Suraji. Dalam pertemuan itu, Yani diajak ke sebuah ladang tebu di belakang rumahnya. Suasananya betul-betul sepi dan gelap. Yani bertanya, ritual apa yang mesti dilakukan malam-malam begini? Kalau mau ilmu yang sempurna, terlihat cantik dan lancar rezeki, kamu mesti mengikuti ritual ini. Semua pasienku melakukannya. Jika tidak percaya, tanyakan saja kepada mereka, jawab si Suraji. Yani pun percaya. Sesampainya di tempat yang lebih lapang, Suraji meletakkan sebuah karung dan menghamparkan tikar kecil. Yani diminta melepas pakaiannya. Semula wanita muda ini ragu-ragu, tapi karena hasrat untuk terlihat cantik dan lancar rezekinya sangat besar, dia mematuhi perintah Suraji, yakni melepas semua pakaiannya. Mantra-mantra mulai dibacakan. Dari dalam karung, Suraji kemudian mengeluarkan sekop dan alat lainnya. Dia membuat sebuah lubang galian kecil, katanya untuk ritual yang sempurna, Yani mesti dikubur di lubang sampai sebatas leher. Istilahnya, Yani diminta melakukan tapa pendem, yaitu bertapa dengan menguburkan diri. Nah, disinilah Yani mulai curiga. Namun, Suraji bisa meyakinkan kembali. Hingga pada suatu momen, tiba-tiba Suraji membekap kencang Yani. Secara refleks, Yani melawan karena mengira akan diperkosa. Suraji berhasil didorongnya hingga terjungkal ke lubang galian. Begitu tubuhnya terbebas, Yani memakai pakaiannya sekadarnya dan melarikan diri. Malam itu Yani pulang dengan tubuh perih karena gesekan batang-batang tebu, dengan pakaian seala kadarnya. Meski begitu, Yani tidak menceritakan kasus ini kepada siapapun. Sebab bercerita tentang hal ini sama artinya membuka aibnya sendiri. Hingga suatu sore di desa tersebut dilanda kehebohan. Ditemukan sosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong untuk membongkarnya. Suasana bertambah heboh ketika muncul kabar seorang warga yang hilang selama 3 hari, bernama Sri Kemaladewi. Mereka takut mayat yang ditemukan tersebut adalah mayat si Dewi. Ternyata mayat tersebut benar-benar milik Dewi. Aparat kepolisian dari Kapolsek Sunggal bertindak cepat. Setelah diselidiki sebelum menghilang, Dewi dikabarkan sempat bertengkar dengan suaminya, Tumin. Bahkan mereka telah bisa ranjang. Orang tua Dewi pun meyakini Tuminlah pelaku pembunuhan tersebut. Untuk keperluan kepenyelidikan, maka suami Dewi ditahan. Pihak kepolisian tidak mau terburu-buru menetapkan Tumin sebagai tersangka. Apalagi berdasarkan penyelidikan lanjutan, beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan mayat wanita di ladang tebu. Kasus tersebut terpaksa dihentikan karena kekurangan bukti. Hingga pada suatu kesempatan, polisi menemukan secercah bukti baru. Seorang warga kampung yang bernama Andreas, pada hari menghilangnya Dewi, mengaku pernah mengantarkan ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Polisi menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka mendatangi rumah Suraji. Pria yang akrab dipanggil Datuk itu pun mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun, selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Penyelidikan terpaksa dihentikan karena tak cukup bukti. Polisi tak menyerah. Mereka mendalami sejumlah laporan orang lain dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, terdapat satu benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Suraji.
Atas dasar informasi tambahan itu, polisi lalu menggeledah rumah sang dukun. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita, salah satunya milik Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Dia mengaku membunuh Dewi. Polisi tidak berhenti di situ. Suraji didesak terus. Jika semula hanya mengaku membunuh Dewi, Suraji mengaku telah membunuh 16 wanita, hingga kemudian mengaku lagi menjadi 42 wanita. Para penyelidik terkejut. Mereka bertanya untuk apa membunuh wanita sebanyak itu. Di hadapan penyelidik, Suraji bercerita bahwa perbuatan itu demi mendapatkan ilmu sakti. Bisikan gaib yang diterimanya lewat mimpi memerintahkan untuk membunuh 72 wanita dan menghirup air liurnya. Apakah hanya itu latar belakangnya? Masih menjadi misteri. Yang jelas, selain membunuh, Suraji juga mengambil barang-barang berharga milik korban. Dalam melakukan aksi biadabnya itu, Suraji dibantu oleh istrinya. Namun tidak semua istri ikut membantu, hanya istri tertua saja yang turut serta, yakni Tumini. Suraji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Masyarakat berbondong-bondong menonton jalannya sidang. Kebanyakan pengunjung sidang yang jumlahnya mencapai ratusan orang itu bukan berniat menyimak sidang, melainkan hanya sekedar melihat tampang datuk. Dalam peristiwa tersebut, Suraji menolak laporan BAP polisi. Dia membantah telah membunuh 42 wanita. Pengakuannya bahwa dirinya telah membunuh 42 wanita berdasarkan bisikan gaib muncul karena paksaan selama proses interogasi. Hal sama juga diucapkan Tumini. Dia membantah tuduhan telah bersekutu dengan suaminya untuk melakukan pembunuhan berseri. Persidangan pun berlangsung alot dan dilakukan maraton. Hingga pada persidangan 24 April 1998, majelis hakim menjatuhkan putusannya. Kami majelis hakim memutuskan saudara terdakwa dijatuhi hukuman mati. Putusan ini langsung disambut gemuruh tepuk tangan pengunjung yang memadati ruangan sidang. Suraji tampak tenang mendengar vonis itu, bahkan dia sempat melempar senyum. Dengan pelan dia berkata, "Saya minta banding." Sikap Suraji didukung penuh oleh ibunya. Menurut Sartik, anaknya tidak bersalah. Saya tidak percaya. Ya aneh kan, setelah sekian tahun kenapa baru terungkap sekarang? Upaya banding dilakukan Suraji. Namun, pengajuan bandingnya ditolak Pengadilan Tinggi Sumut, demikian juga kasasi ke Mahkamah Agung ditolak. Sementara Tumini mendapat vonis hukuman seumur hidup. Dia dipaksa mendekam di lapas Tanjung Gusta, Medan seumur hidupnya. Selama menunggu pelaksanaan eksekusi hukuman mati, Suraji terlihat tenang dan sabar. Suraji juga mendapat bimbingan rohani khusus dan dikabarkan telah membuang semua ilmu kebatinannya. Suraji mengaku sangat merindukan keluarganya. Dia ingin berkumpul dengan istri dan 9 anak-anaknya. Meski belum mendapatkan pemberitahuan resmi, tetapi dukun AS telah mengetahui rencana eksekusi itu dari pemberitaan. Dia stres setelah mengetahuinya. Menjelang pelaksanaan hukuman mati, Suraji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan. Dia minta diberi kesempatan 1 kali untuk bertemu dengan istri tertuanya, yaitu Tumini. Pada 10 Juli 2008, eksekusi hukuman mati dilakukan. Sekitar pukul 22, Suraji dihadapkan di depan 12 orang anggota regu tembak. 3 peluru bersarang di dadanya. 3 peluru yang menjadi akhir dari perjalanan hidupnya. Perjalanan seorang dukun yang divonis pengadilan karena telah membunuh 42 wanita di ladang tebu. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang dapat kita percayai hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Jangan mudah terpengaruh oleh tipu daya yang akan menjerumuskan kita pada permasalahan yang lebih besar. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya.